Saya membuat file baru teman-teman, supaya apa? Supaya file baru ini berbeda dengan yang lama ya. Lalu di sini saya akan mencoba mengimport sebuah gambar, file, import to stage. Kalau mengimport gambar, caranya file, import to stage. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah di sini saya akan mencoba mengimport gambar. Nah di situ ada beberapa karakter. Saya coba di situ. Saya oke ya, saya open. Saya mencoba membuka satu. Nah karakternya seperti ini nih, tipenya PNG, jadi backgroundnya transparan. Ukurannya sudah segitu. Nah ini saya convert menjadi simbol teman-teman. Jadi gambar yang sudah saya import, saya convert menjadi simbol. Tipenya movie clip. Ingat, kalau untuk kode, tipe yang paling efektif adalah movie clip. Grafik tidak bisa dikasih kode, ya hanya bisa movie clip. Terus kemudian di sini saya tulis, nah si ini nama simbol tadi itu kalau Anda buka ke properties, di situ ada tulisan instance of Sora ya. Di situ ada tulisan Sora. Nah, nama ini adalah nama simbolnya. Sementara nama yang bisa diidentifikasi oleh kode itu namanya adalah nama instance atau disebut sebagai instance name. Di atasnya ini. Jadi ini ada namanya, di atasnya ini ada instance name. Nah, ini juga perlu diberi nama. Saya kasih nama Sora juga. Ingat, ukurannya kecil, hurufnya. Kalaupun besar ya Anda harus ingat hurufnya. Terus kemudian tidak boleh mengandung karakter spasi atau karakter-karakter simbol ya, tanda seru, A, crash, persen dan sebagainya. Harus murni teks sama angka. Tidak boleh diawali dengan angka juga. Jadi teks dulu, terus kemudian kalau Anda tambahkan angka boleh, tapi lebih baik dia itu satu kata saja. Oke, itu aturannya ya. Nah ini kalau saya jalankan teman-teman, dia hanya diam saja karakter ini ya, karena movie clip isinya hanya satu gambar. Oke, itu yang disebut sebagai movie clip yang diberi nama instan Sora. Namanya adalah nama instance name. Ini Sora ini biar nama apa itu namanya nama orang biar mudah untuk dipahami ya. Apabila movie clip itu sudah dikasih nama, namanya bukan nama simbol ya, tapi nama instance seperti ini, maka movie clip tersebut bisa diatur propertiesnya. Contoh, coba Anda lihat ya. Ini saya taruh di sini. Kalau saya jalankan, dia tidak ada di layar. Ada ini kelihatan nih, sedikit rambutnya di pojok. Karena apa? Dia berada di luar stage. Nah, sekarang saya buat layar baru di atasnya. Sekarang saya kasih kode, window, action. Kodenya harus diawali dengan namanya dia tadi, nama instansinya. Jadi saya tulis dari Sora. Ya. Saya tulis titik. Nah, sekarang propertiesnya. Misalkan saya tulis Sora titik X. X itu berarti koordinat X. Koordinat X itu koordinat mendatar ya secara horizontal. Misalkan saya tulis 300. Kalau saya jalankan, maka dia muncul di frame 300. Apa di angka 300. Kok tahu kalau 300? Ya, coba lihat ya. Saya kasih ruler di sini. Saya buatkan garis 300 di sini. Anda lihat tuh ada garis. Saya kasih warna merah saja biar jelas. Anda lihat ada garis warna merah. Kalau saya jalankan, maka Soranya akan diletakkan tepat di garis 300. Loh, kenapa kok di tengah? Karena perhitungan titik pusatnya ada di sini, teman-teman. Tuh, ini titik pusatnya ada ini. Jadi titik pusat dari movie clip itu nanti dibuat hitung-hitungan. Jadi kalau ini saya Ctrl Enter, meskipun dia posisinya ada di sini ya, ada di kanan, tapi karena kode dia langsung posisinya ada di garis yang sesuai dengan angka yang ditentukan. Nah, itu yang disebut sebagai properties. Nah, properties pertama adalah X. Oke ya, itu kodenya. Saya tulis dulu prosedurnya biar Anda paham. Biar nanti bisa di ini bareng-bareng ya. 1, import gambar. 2, convert jadi movie clip. 3, ketik instance name. Misal nih ya, misalnya Sora. Terus 4, buat layer baru. 5,
Klik frame 1 layer baru. Kodenya adalah sora.x sama dengan 300. Angkanya bebas ya. Anda mau angkanya 300, mau angkanya 100, saya persilakan angka berapapun itu. Nah, coba Anda lihat teman-teman. Kode properties ya, ini helpnya ya. Kode properties itu tidak hanya untuk X saja ya. Apa sih X itu? X itu koordinat mendatar. Jadi kalau Anda masih ingat dulu di SMP atau SMA ada yang namanya koordinat kartesian ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini disebut sumbu X dan ini disebut sumbu Y. Ya. Nah, ini adalah hal yang paling basic dalam pengembangan aplikasi. Kita harus paham itu ya. Jadi properti itu bisa diatur. Propertinya apa saja? Macam-macam teman-teman. Properti itu tidak hanya X dan Y saja. Kita coba lihat ya. Sekarang saya atur propertiesnya misalkan gini. Visible. Visible itu artinya tampak atau tidak ya. Tampak atau tidak. Saya tulis false. Artinya dia itu tidak tampak. Jadi kalau saya jalankan di sini nggak ada, harusnya ada tadi di sini, tapi karena visible-nya sama false, maka dia tidak muncul. Secara default dia pasti true, ya visible. Saya tulis di sini, tadi sora X, bentar. Biar nggak hilang, saya tulis tadi ya, 300. Berikutnya ada, coba lihat, sora.alpha. Nah, alpha itu adalah opacity teman-teman. Opacity itu transparansi ya. Nilainya antara 0 sampai 1. Jadi 0 itu berarti transparan, 1 itu berarti solid. Jadi misalkan di sini saya tulis 0, ini kalau saya jalankan dia itu nggak kelihatan. Tapi kalau saya tulis 0,5 berarti 50%. Setengah 0,5 itu. Saya jalankan dia agak transparan. Ya, jadi agak transparan. Kalau misalkan saya ubah jadi 0,1 misalkan, saya jalankan, berarti dia jadi lebih transparan lagi. Ini hebatnya kode seperti itu. Oke ya, nanti saya beri kesempatan untuk mencoba. Terus kemudian selain alpha, dia juga ada yang namanya rotasi. Berarti sora dot rotation. Misalkan saya rotasi 45 derajat. Ya, saya jalankan, maka dia miring 45 derajat. Ya, titik pusatnya tadi di sini titik pusatnya ya. Titik pusatnya di udelnya nih. Tapi kalau titik pusatnya saya ganti, ini saya double klik, klik, saya geser titik pusatnya misalkan di kakinya kayak gini, ya. Kemudian saya taruh di sini, saya jalankan, maka dia miringnya ke sana. Tergantung titik pusatnya ya. Itu kalau rotasi. Ada apa lagi? Ada banyak sekali properti itu ya. Ada rotasi, ada alpha, kemudian ada brightness, kemudian ada XZ, Z pun juga ada. Sebenarnya kalau Anda mau Z itu dia menjauh atau mendekat. Terus kemudian ada stop dan sebagainya. Nah, maksudnya gimana kalau stop? Coba Anda lihat seperti ini ya. Perhatikan saja di layar, tidak perlu diikuti. Nanti saya beri kesempatan untuk mengikuti. Ini saya double klik. Klik, berarti saya mengedit sora ya. Jadi saya tidak di timeline utama, tapi saya mengedit soranya. Saya tambahkan blank keyframe. Sekarang saya import lagi. Tapi sekarang saya import yang pakai baju yang lain. Nah. Oke. Saya paskan biar posisinya pas. Oke. Nah, Anda perhatikan di layar, teman-teman. Sekarang ada dua jenis baju. Baju yang casual kayak gini sama seragam ya. Nah, baju casual sama seragam. Nah, ini kalau saya kembali ke scene 1, kemudian saya jalankan, dia akan kelap-kelip. Sebentar. Kodenya saya netralkan dulu yang rotasi. Ya, tidak perlu dijalankan. Nah, dia akan kelap-kelip. Kenapa kok kelap-kelip? Karena movie clip ya.
dia berjualan terus, kedip-kedip terus. Karena dia itu movie clip, dan movie clip gambarnya hanya ada satu. Mungkin di layar Anda nggak tahu kelap-kelipnya seperti apa, tapi yang jelas dia blinking. Nah, supaya dia itu tidak kelap-kelip, maka kita kasih sora, titik, pergi, dan berhenti kayak tadi, go to and stop. Mau frame berapa? Misalkan frame 2. Maka ketika dijalankan dia pergi ke gambar yang kedua. Langsung. Jadi dia langsung pergi ke frame 2. Kalau misalkan dia mau ke frame 1 ya go to and stop 1. Maka dia pergi ke frame 1. Oke ya, jadi properties itu ada banyak. Jadi ada X, ada visible, ada Y, ada alpha, ada rotation, bahkan juga bisa diberi nama go to and stop frame yang diikuti. Berarti stop juga bisa, play juga bisa, go to and play juga bisa. Gitu ya. Tapi dalam kasus ini kita hanya go to and stop saja karena hanya ada 2 frame. Jadi ketika dijalankan dia itu diam seperti itu. Oke, ini sudah cukup banyak. Jadi silahkan dipraktikkan dulu ya. Dipraktikkan dulu. Dicoba dulu kode-kodenya ini, ada kode X, kode visible, alpha, rotation, go to and stop. Tolong dicoba dulu, dipahami sampai berhasil. Kalau ada saja yang satu saja yang tidak berhasil, jangan segan untuk tanya, jangan malu untuk bertanya, langsung raise hand, tanya.